Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madhab secara etimologi adalah jalan, rujukan, atau pendapat. Sedangkan secara terminologi adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Nah, madhab itu muncul ketika adanya masalah khilafiyah, yaitu persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia, di mana penyelesaiannya tidak ada petunjuknya di dalam nas Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, dibutuhkannya ijtihad dan pengistinbatan hukum. Di zaman sahabat, madhab itu dikenal dengan mengistinbatkan hukum. Nah, seperti yang kita tahu, ulama itu ada banyak, sehingga banyaknya ulama ini menjadikan berbagai macam madhab. Namun, perbedaan ini jangan dijadikan sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam. Bahkan sebaliknya, bisa memberikan kelonggaran kepada orang banyak, sebagaimana yang diharapkan Nabi, ikhtilafa mata rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Hadis riwayat Baihaqi dalam Risalah Asy'ariyah. Nah, dan dari berbagai macam madhab itu, kita harus mencari mana yang paling baik di antaranya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, dari ayat di atas yang mengandung makna bahwa kita itu harus mencari yang terbaik itu dalam kalimat fayattabi'una ahsanah, artinya lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Lalu, ada berapa sih madhab itu? Pada umumnya, madhab yang diketahui ada 4, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Kemudian ada istilah Syiah. Syiah merupakan salah satu madhab yang biasa disebut dengan madhab Jafari. Lalu, ada berapa aliran pemikiran dalam Islam? Macam-macam aliran pemikiran Islam. 1. Aliran Jabariyah. Disebut Jabariyah karena salah satu ajarannya berisi perbuatan baik maupun buruk manusia bukanlah atas kehendak dirinya, tetapi karena paksaan atau jabar dari Allah. 2. Aliran Qadariyah. Nama golongan ini berdasarkan kepada pengertian bahwa manusia mempunyai kodrat atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu dengan kehendaknya. 3. Aliran Mu'tazilah. Disebut Mu'tazilah karena pendirinya memisahkan diri dari gurunya Al-Hasan Basri, sedangkan mereka sendiri tidak mau disebut Mu'tazilah dan menyebut dirinya sebagai Ahlul Haq atau penegak kebenaran. 4. Khawarij. Berasal dari orang-orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib, namun akhirnya bencinya karena dianggap lemah menegakkan kebenaran. 5. Aliran Murji'ah. Murji'ah adalah sekelompok orang yang menempuh pola sikap menangguhkan persoalan atau al-ijrah terhadap pelaku dosa besar. 6. Aliran Asy'ariyah. Ada banyak yang menyebut Asy'ariyah dengan Ahlussunnah wal Jamaah karena mereka banyak berpegang pada tradisi Nabi dan para sahabat Nabi dengan jumlah pengikut yang banyak. 7. Aliran Salafiyah. Salafiyah adalah suatu aliran keagamaan yang berpendirian bahwa untuk dapat memulihkan kejayaannya, umat Islam harus kembali pada Islam yang masih murni, seperti yang dahulu diamalkan oleh generasi pertama Islam, yang juga biasa disebut salaf atau pendahulu yang soleh. 8. Ahlussunnah wal Jamaah. Maksud berdirinya aliran ini adalah agar kaum muslimin dapat memahami akidah-akidahnya kembali kepada masa sahabat dan tabi'in. 9. Syiah Isna Syariah. Kelompok ini disebut dengan nama Syiah dan dinisbatkan kepada Ja'far As-Siddiq karena mengikuti beliau dalam bidang fikih.